Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu kepada ketua kelasnya. Harap dibimbing doanya ya. Baik, terima kasih kepada ketua kelasnya yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Bapak akan mencoba melihat absen apakah hari ini ada yang sakit atau tidak. Nampaknya hari ini hadir semua ya. Baiklah, coba kalian buka dulu buku IPA-nya. Buka halaman 70. Di situ ada ciri-ciri mengenai makhluk hidup. Hari ini kita akan mempelajari IPA yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu nggak apa aja itu ciri-ciri dari makhluk hidup? Iya, tidak ada yang tahu. Oke, Bapak akan jelaskan. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Tidak ada yang tahu. Ya, Bapak kasih tahu ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu bergerak, makan, peka terhadap rangsangan, bernapas, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak dan beradaptasi. Bapak akan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Bapak juga mempunyai gambar. Ini pohon ini bisa bergerak atau tidak? Jawabannya bisa. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya yaitu bergerak. Semua makhluk hidup itu bergerak, nak. Hanya saja ada satu makhluk hidup yang bergeraknya tidak bebas. Apa itu? Tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Seperti pohon ini, pohon seperti yang ada di depan kalian ya, yang Bapak pegang ini gambarnya. Kenapa pohon itu atau tumbuhan itu tidak bisa bergerak bebas? Karena tumbuhan itu bergerak sesuai arah matahari. Hal itu dilakukan karena matahari merupakan bagian dari fotosintesisnya. Nah, sedangkan manusia dan hewan itu dapat bergerak bebas. Kenapa demikian? Karena manusia itu bergerak bebas atau berpindah tempat dengan alat geraknya yang dimilikinya. Alat gerak pada manusia dan hewan dapat membantu mereka dalam melakukan gerak atau berpindah tempat. Selanjutnya makan. Semua makhluk hidup itu perlu makan, nak, sebagai energinya. Apa itu makan? Makan merupakan kebutuhan utama bagi setiap makhluk hidup. Makan itu sendiri mempunyai fungsi untuk menghasilkan energi, menggantikan sel-sel yang rusak, dan diperlukan untuk melakukan pertumbuhan. Sementara air mempunyai fungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Semua makhluk hidup itu memiliki cara berbeda-beda memperoleh makanannya, nak. Seperti tumbuhan hijau yang memperoleh makanannya dengan cara fotosintesis. Nah, seperti gambar ini ya, tumbuhan ini. Karena tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri, maka tumbuhan disebut dengan makhluk hidup autotrof untuk tumbuhan. Sedangkan makhluk hidup yang menggunakan bahan makanan organik untuk memperoleh sumber makanan disebut dengan heterotrof. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup itu ada peka terhadap rangsangan. Ada yang tahu apa itu peka terhadap rangsangan? Setiap makhluk hidup yang memiliki reaksi yang berbeda saat terjadi perubahan di sekitarnya, reaksi ini membuktikan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa panas, dingin, cahaya, bau, gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Indra termasuk dalam rangsangan. Nah, iya, indra itu termasuk dalam rangsangan. Indra yang ada di manusia dan hewan, salah satu fungsinya adalah untuk mengenali adanya rangsangan. Seperti rangsangan cahaya, indra yang akan bereaksi adalah mata. Ketika mencium bau atau aroma, maka indra yang bereaksi yaitu hidung, telinga. Sedangkan telinga akan bereaksi ketika mendengar suara atau getaran dan bunyi. Sedangkan lidah yang akan peka terhadap rasa dan kulit akan peka terhadap sentuhan. Cara bereaksi pada tumbuhan. Ini ya, ada gambar ini. Cara bereaksi pada tumbuhan dan tumbuhan
pada tumbuhan berbeda dengan hewan. Kalau tumbuhan itu dimiliki alat lintahnya yang dapat bereaksi ketika terjadi perubahan di sekitarnya. Misalnya, ujung batang selalu bergerak ke cahaya matahari. Ini nih. Tumbuhan ini akan bergerak sesuai arah matahari. Ujung akar yang peka terhadap gaya gravitasi dan putri malu yang akan mengatur daunnya ketika disentuh. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu adalah bernapas. Setiap makhluk itu bernapas. Setiap makhluk hidup itu bernapas ya. Proses mengambil oksigen dari lingkungan, mengeluarkan karbon dioksida disebut dengan proses bernapas. Oksigen itu sendiri dapat digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Dan energi yang dihasilkan berfungsi untuk berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh tubuh. Alat bernapas pada beberapa makhluk hidup itu berbeda-beda, seperti manusia dan hewan hidup di darat bernapas dengan apa? Iya, paru-paru, betul. Nah, sementara yang hidup di air bernapas dengan insang, betul sekali. Nah, setelah hewan dan manusia, selanjutnya tumbuhan yang bernapas melalui stomata atau lubang-lubang kecil yang ada pada daun. Selanjutnya apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh. Pertumbuhan pasti terjadi pada setiap makhluk hidup. Mulai dari kecil hingga besar, bayi yang akan tumbuh menjadi remaja lalu menjadi dewasa. Pada tumbuhan biji yang ditanam akan tumbuh akar lalu memiliki batang dan daun hingga menjadi tanaman yang besar. Tumbuh tuh. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Nah, misalnya Bapak nih, Bapak dulu ini kan kecil. Terus ini selanjutnya ini besar nih, nah, inilah itu nggak bisa berubah jadi kecil lagi tuh. Selanjutnya, setelah itu nutrisi menjadi asupan utama untuk tumbuh dan nutrisi dapat ditemukan pada makanan. Oleh karena itu, makanan menjadi salah satu sumber pertumbuhan pada setiap makhluk hidup. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Apa itu? Mengeluarkan zat sisa yaitu mengeluarkan karena dapat mengganggu kinerja tubuh. Contohnya sisa dalam tubuh adalah urin, uap angin, karbon dioksida, air, dan garam mineral. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, sedangkan paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dan yang terakhir adalah air dan garam mineral dikeluarkan melalui kulit berupa keringat. Nah, itu kalau kalian dari lari tuh basah, nah itu namanya keringat. Selanjutnya berkembang biak. Nah, setiap makhluk hidup itu berkembang biak agar ada penerusnya gitu. Cara berkembang yang ada pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Perkembangan biakan dapat disebut dengan reproduksi. Perkembangan biakan pada makhluk hidup ada dua, yaitu terjadi secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Reproduksi dengan cara meleburkan sel telur dan sel sperma disebut dengan reproduksi. Enggak ya gambarnya? Reproduksi yang terjadi tanpa adanya pelaburan sel telur dan sel sperma disebut dengan reproduksi vegetatif. Pertunasan dan pembelahan diri ubi dan termasuk ke dalam reproduksi vegetatif. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir itu adalah beradaptasi. Makhluk hidup itu kita perlu beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya, unta yang menyimpan air di punuk karena unta hidup di cuaca yang panas dan air di punuknya itu untuk menyimpan energi agar mampu berjalan. Itu beradaptasi di lingkungannya. Sedangkan berbeda dengan pohon jati yang akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau karena untuk bertahan hidup. Manusia yang kedinginan akan memakai selimut atau jaket. Contohnya itu merupakan bukti makhluk hidup itu dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, itu tadi yang Bapak jelaskan adalah
ciri-ciri mengenai makhluk hidup. Nah, apa aja tadi ciri-ciri mengenai makhluk hidup? Yang pertama itu ada bergerak, makan, peka terhadap rangsangan, bernapas, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi. Jadi itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi sampai disinilah pembelajaran kita mengenai IPA, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di rumah coba kalian cari atau buatlah tugas mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar rumah ya. Besok sudah harus ditutup. Kita tutup bukunya hari ini. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.